Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Agustira dengan NPM 233507012. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Faisal. Di sini saya memilih topik korupsi dalam politik Indonesia, yang dimana korupsi ini adalah suatu hal yang sudah sering terdengar di Indonesia. Apa sih itu korupsi? Yaitu korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Biasanya dengan cara menerima suap, menggelapkan dana, melakukan manipulasi dana, atau melakukan manipulasi dalam proses pengambilan keputusan. Apa sih penyebab dari korupsi yang sering terjadi di Indonesia? Mungkin salah satunya itu ada rendahnya gaji dan kesejahteraan. Di beberapa instansi, serendahnya gaji pegawai negara sipil atau PNS membuat sebagian dari mereka tergoda untuk melakukan korupsi dan demi mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Lalu ada kurangnya integritas dan moralisasi pendidikan anti korupsi dan pembentukan karakter anti korupsi masih kurang diterapkan sejak dini. Lalu gaya hidup konsumtif. Beberapa pejabat atau pegawai merasa perlu memenuhi gaya hidup mewah sehingga tergiur melakukan korupsi. Sejauh mana upaya pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, apakah sudah efektif atau belum? Di sini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang masih aktif menangani kasus korupsi di Indonesia. Beberapa pejabat tinggi sudah dihukum dan menunjukkan bahwa sistem masih bekerja pada saat ini juga. Tantangan apa sih dan kelemahan apa yang dialami oleh Indonesia untuk menangani korupsi saat ini? Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 yang melemahkan independensi lembaga ini. Fenomena tebang pilih dalam penindakan kasus korupsi masih merajalela dalam birokrasi dan proyek-proyek pemerintah. Dan lemahnya efek jerak karena hukum yang ringan bagi para koruptor. Apa sih peran dari KPK? KPK ini berperan dalam penyidikan, penindakan, dan pencegahan korupsi. Menghadapi tantangan seperti intervensi politik dan pengurangan kewenangan pasca revisi undang-undang. Lalu ada Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang berperan untuk menangani kasus-kasus korupsi selain yang ditangani KPK. Lalu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini melakukan audit terhadap keuangan negara. Lalu ada yang terakhir, Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan masyarakat terkait administrasi dan dugaan korupsi. Lalu solusi apa untuk memperkuat pemberantasan korupsi pada saat ini di Indonesia? Kita bisa melakukan transparansi dalam kebijakan publik dan anggaran negara. Lalu memperketat hukuman bagi pelaku secara berat untuk memberi efek jerak. Lalu bisa mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda saat ini, tentang bahayanya korupsi. Kasus korupsi di Indonesia pada saat ini yang masih sering diperbincangkan pada saat ini yaitu kasus korupsi di Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun. Hal ini adalah skandal terbesar dalam sejarah Indonesia. Kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di sektor energi dan BUMN masih menjadi masalah serius meskipun sudah ada berbagai upaya pemberantasannya. Lalu apa sih dampak dari korupsi ini? Korupsi dalam perusahaan negara sebesar Pertamina tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada harga energi dan subsidi BBM yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Kasus ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara dalam mengelola. Seperti simpulkan bahwa kasus ini adalah bukti bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar dalam tata kelola perusahaan negara di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil langkah lebih tegas untuk meningkatkan transparansi, memperketat pengawasan, dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika dibiarkan lama-lama, skandal seperti ini akan terus berulang dan menghambat kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.